konsekuensi hukum dari apa yang disampaikan oleh Fadel, dia sanggup menanggungnya. Pertanyaannya, kalau dia tidak bersalah, kan tidak mungkin dipaksa untuk dia bersalah. Karena konteks hukum kita mengatur cara, karena masing-masing punya pemahaman hukum untuk membela saudara Fadel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat sore teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Terima kasih, apresiasi saya yang tinggi kepada rekan-rekan media, baik cetak dan elektronik. Sejak tahun 2015, saya menjadi lawyer dan menangani tidak lebih dari 11 kasus yang viral. Tapi untuk kasus Fadel Al-Fajar Bajide alias Fadel, ini yang paling dahsyat dan paling ramai medianya, luar biasa. Dan postingan saya di Instagram dalam jangka waktu 6 menit sudah 9.000 orang, dan sampai dengan saat ini sudah 1,2 juta yang viewers. Artinya begitu besar perhatian orang terhadap kasus ini, sehingga saya dan tim dibantu oleh saudara Rahmat Triadi Siregar, sarjana hukum master hukum, saudara Bangkit Pardede, sarjana hukum master hukum, saudara Putasoid, sarjana hukum master hukum, saudara Boirana dari NTT, sarjana hukum master hukum, dan saudara Nando, dibantu oleh tim kami yang lain. Kami menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih bergairah untuk melakukan bantuan hukum terhadap saudara Fadel dan keluarganya. Saudara-saudara, saya sampaikan bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu saya sudah tahu, meskipun tidak secara detail, tentang sosok dari seorang Loli atau yang kita sering dengar sebagai putrinya dari sahabat saya, adik saya, NN. Dan pada saat itu saya juga tahu bagaimana Loli ini berangkat ke UK atau United Kingdom untuk melanjutkan studinya. Di saat yang bersamaan, kita juga melihat perkembangan di media sosial, ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah yang masalah tersebut kelihatannya berdasarkan data yang kita lihat di media sosial, itu ada sedikit hubungan yang kurang harmonis antara seorang anak kepada ibunya, antara saudara-saudari Loli dengan sahabat saya NN. Kenapa saya sebut sahabat, rekan? Karena memang saya bersahabat dengan NN. Saya secara pribadi sebagai seorang lawyer pernah diundang ke acara yang NM asuh bersama dengan teman-temannya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Saya juga sering bertemu
NM ini di Polda Metro, dan kita memang berkawan. Karena itu ketika ada sedikit perbedaan antara Loli dengan ibunya NM, saya pada waktu itu tidak ingin campur, karena memang saya juga menganggap bahwa hal ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh adik saya NM. Berangkat dari situ, saya mulai melihat ada perbedaan yang mulai tajam ketika adik saya atau sahabat saya NM ini menyampaikan di media sosial bahwa tidak lagi mengakui Loli sebagai anak, begitu ya? Kalau saya tidak salah, begitu ya? Dan bahkan kalau saya tidak salah dengar, tidak salah lihat, dikeluarkan dari warisan, betul ya? Betul. Dan juga dikeluarkan dari kartu keluarga. Nah, di sini saya sebagai seorang ayah dari anak-anak saya, yang saya juga punya sejarah berpisah dengan ibu dari anak-anak saya mulai melihat, oh ini serius banget ya, kok sampai harus dikeluarkan dari kartu keluarga, diputus dari harta warisan dan lain-lain. Tapi saya sekali lagi melihat bahwa keseriusan persoalan ini tidak terbayangkan oleh saya kalau saya nanti akan menjadi bagian yang akan mencoba membantu penyelesaian masalahnya. Itu yang terbayang. Kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman semua? Karena sebagai seorang lawyer profesional, saya doktor, saya harus merunut statement saya, dan saya harus kaji apa yang harus saya sampaikan ke publik. Kenapa? Karena kalau saya salah berstatement akan berimplikasi bagi saya, keluarga saya, tim saya, dan juga bagi keluarga Fadel dan lain-lain. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang, ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China, saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat, itu ya, keluarga rapat, mereka meminta waktu saya untuk dapat berkomunikasi dan membantu. Yang tadinya itu rencananya bukan Fadel sendiri, tapi barengan dengan Loli, betul ya, begitu ya, barengan dengan Loli. Nah,
Terus saya diskusi dengan keluarga, kemudian anak saya, semua mengatakan jangan dibantu. Jangan dibantu. Naluri saya, kalau saya tidak bantu ini anak, sementara saya disumpah sebagai seorang lawyer untuk membantu orang yang pantas dan patut untuk dibantu, maka siapa yang harus bantu dia? Kan begitu ya Dinda ya? Karena pengacaranya Bangkit dan teman-teman sudah mengatakan bahwa Bang, kami sudah tidak kuat menghadapi ini. Bukan berarti Rasman kuat, bukan. Tapi mereka perlu sharing dengan saya. Nah, karena itu saya persilakan datang ke rumah dengan keluarganya. Maka saudara Bangkit, saudara Hutasoid, saudara Guez dan Nanda itu datang bersama dengan Fadel, bersama dengan Martin abangnya, bersama dengan Bintang abangnya, bersama dengan Ibu Titin ibu kandungnya, bersama dengan Pak Umar orang tua kandung. Jadi lengkap. Dan saya memberi syarat kepada mereka supaya teman-teman catat 3. Baru saya mau. 1. Sampaikan semuanya secara jujur dan terbuka. Dan kalau apa yang kamu sampaikan ini besok-besok bohong, saya orang pertama yang akan menyuruh kamu diproses hukum. Begitu ya? Dia mengatakan bahwa bersumpah apa yang dia sampaikan kepada saya seluruhnya benar tanpa rekayasa dan akan dia sampaikan juga di sini. Konsekuensi hukum dari apa yang disampaikan oleh Fadel, dia sanggup menanggungnya. Pertanyaannya, kalau dia tidak bersalah, kan tidak mungkin dipaksa untuk dia bersalah. Karena konteks hukum kita mengatur fakta sun potentiora verbis, bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan, meskipun itu dilakukan kata-kata oleh 1000 orang, akan dipatahkan oleh 1 yang melakukan perbuatan itu benar atau tidak. Teori hukumnya begitu. Nah, karena itu teman-teman semua, Fadel bercerita kepada saya di depan kawan-kawan semua, dia memenuhi syarat itu. Syarat yang kedua, bahwa seluruh pertemuan itu didokumentasikan. Jujur, saya tidak mau terjadi seperti iklim hakim. Di sini juga preskon, hadir, tanda tangan kuasa, belakangan bilang tidak tanda tangan kuasa. Saya belajar dari masalah itu, dan itu dipenuhi, sehingga semua didokumentasikan oleh tim saya dan keluarga. Yang ketiga, bahwa tidak akan mencabut kuasa. Kalau mencabut kuasa, besok ada negosiasi di belakang layar, kita ditinggal bahkan menjadi bermusuhan. Cukup sekali saya nolongi orang yang bernama Iklim Hakim, akhirnya saya laporkan dia ke Polda. 3 ini dipenuhi, karena itulah kita maju pada hari ini. Baik teman-teman media, to the point. Tunggu. Dengar, ya kalian jangan desak. Iya, dengar dulu. Bukan, prolognya masih jelas dong. Biar dengar dulu, saya jelasin biar kalian tangkap. Poinnya adalah kalian ajarin saya harus tolong saya juga 12 tahun wartawan. Dengar dulu, saya harus membingkai kata-kata saya untuk melindungi saya dari hukum. Harus pahami itu. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan 1, bahwa saudara Fadel tadi malam resmi memberikan kuasa terkait dengan laporan polisi adik saya artis NN di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut adalah dalam dugaan melakukan dan atau menyuruh melakukan aborsi. Yang kedua, dalam dugaan
memaksa dan atau melakukan persetubuhan dan atau melakukan pencabulan dan kekerasan. Dua ini, betul? Yang kalian tahu dua kan? Ya. Betul ya? Betul ya. Nah, dua ini, saudara-saudara, ini bukan perkara yang ringan. Kalau dilaporkan saudara Fadel dalam dugaan melakukan pencabulan dan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, pertanyaannya, bagaimana cara membuktikannya? Ini bukan perkara yang ringan. Jadi kalau ada bahasa dari adik saya NM yang mengatakan, saya pastikan bahwa Fadel dan keluarganya akan masuk penjara, saya bingung. Karena menurut saya, yang berhak mengatakan dan menyatakan orang masuk penjara adalah hakim, bukan aktor, bukan artis, bukan lawyer, bukan polisi, dan bukan jaksa. Saya nggak ngerti maksud dari kata-kata NM ini. Saya nggak mau sebut inisial yang terlalu panjang. Kok NM seberani itu mengatakan? Apakah hukum sudah diatur-atur? Saya pastikan, karena saya orang yang berkecimpung dan kalian semua tahu saya pendukung Polri dalam penegakan hukum, maka Polri, saya yakin lewat kesempatan ini, Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, Kapolda Metro, Kapolres Jakarta Selatan, dan Kasat akan on the track dalam menjalankan proses hukum terhadap klien kami. Dan saya yakin itu tidak akan membelok. Jadi kalau ada sebutan bahwa ada dugaan menyuruh dan atau melakukan secara keras kekerasan untuk melakukan pencabulan, harus dapat dibuktikan melalui rekam medik yang komprehensif. Yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana caranya menguji itu? Kalau orang melakukan pencabulan atau kekerasan, katakanlah di kasus Vina yang heboh kemarin, itu sperma itu hanya bisa diuji waktunya tidak kurang dari 2 minggu, begitu ya Mas? Nah sekarang ini sudah berapa lama? Kalau itu mereka lakukan, tapi menurut saudara Fadel dan juga orang tuanya dan juga kakaknya, bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan, tidak pernah berhubungan intim, tidak pernah menyetubuhi, tidak pernah mengeluarkan sperma dia ke dalam kemaluan saudara Loli dalam hubungan mereka selama berpacaran. Benar? Nanti tegasin ya, jelas. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa dugaan menyuruh atau melakukan aborsi, pertanyaannya, di mana dilakukan aborsi itu? Di mana tempatnya? Siapa yang melakukannya? Apakah Loli sendiri atau ikut saudara Fadel, atau ada klinik yang ilegal yang melakukan itu, atau dokternya siapa? Jadi tidak bisa main sebut-sebut begitu saja. Walaupun dalam konteks penegakan hukum, pelaku dan yang menyuruh itu sama-sama kena. Artinya Loli juga masuk karena dia melakukan. Artinya Fadel juga masuk. Nah, poin yang kedua ini juga Fadel mengatakan tidak pernah menyuruh, karena dia tidak pernah memasukkan, mohon maaf, zakarnya kalau bahasa Arab, kemaluannya kepada kemaluannya Loli. Tidak pernah.
Maka kalau itu ada aborsi, siapa yang aborsi itu? Nah, yang ketiga, pendukung dari statement kami, bahwa menurut teori kesehatan, kebetulan anak saya dokter, saya tanya, bagaimana dengan memeriksa rahim seseorang? Kalau rahim seseorang dilakukan aborsi atau dikurek, diperiksa dengan tes pack, itu 1 bulan atau 30 hari pasti masih positif. Sekarang pertanyaannya, kapan diperiksa dia positif? Oh, lalu kemudian ada kemarin dia posting, kok apa gua ada kuning-kuning gitu ya tes pack. Itulah polosnya dia. Nah, tapi bagaimana dengan hubungan mereka selama ini? Saya nanti akan suruh dia jelaskan kepada kalian. Sebelumnya nanti akan ada penjelasan sedikit dari teman-teman saya. Tapi yang pasti, kedua tuduhan ini dibantah secara terang benderang oleh Saudara Fadil. Ada lagi faktor pendukung yang kuat kami punya, yaitu rekam medik dari salah satu dokter yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi fotonya ini. Tahan bang. Tinggi bang. Namanya tidak kita sebut. Iya. USG ya bang? Iya. Kanan bang. Biasa apa bang? Punya siapa? Biasa apa bang? Sini boleh bang. Tahan di sini oke. Tengah bang, tengah. Tengah bang, tengah. Tengah. Oke. Ini hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Itu kapan bang? Biasa kapan bang? Tanggal 14 September 2024. Nanti jangan dong, kita rahasiakan karena itu Berarti baru-baru ini. baru-baru ini Jadi di mana, Jakarta atau luar kota? Jakarta. Dan itu akan jadi barang bukti kami di pemeriksaan. Jadi data kita valid, data kita kuat.